Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, para jemaah, bertemu lagi kita dalam rangka meningkatkan amal dan ibadah, iman dan takwa kita, tentunya dengan belajar, memperdalam ilmu demi meningkatkan derajat ibadah kita kepada Allah. Para jemaah, kita bertemu lagi dalam tayangan channelnya Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir ma'rifatullah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, pada yang kesempatan baik ini, pertama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dan batiniah. Bersalam dan bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalamnya dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah, para hadirin, para sahabat dan ritulan semua, pada kesempatan tayangan ini saya akan berbagi wawasan, berbagi ilmu apa yang dikatakan alif yang nyata dengan alif yang tersirat. Kenapa kita mengkaji alif yang nyata atau yang tersurat? Apa itu rahasianya sebetulnya? Jangan hanya kita membesarkan pengalaman tanpa kodrat. Kalau alif tersirat, kita sudah pernah mengkaji bagaimana wujud yang sebetulnya alif tersirat itu dalam kaji bismillah. Dan suatu saat akan kita perdalam nanti yang tersiratnya. Tapi sekarang kita akan bahas rahasia tentang mawjudullah pada fi'al lafah, yaitu alif yang nyata. Apa yang dimaksud dengan alif yang nyata? Karena bagaimanapun, inna lillahi, alif akan kembali kepada alif, yang nyata akan kembali kepada sirna. Itulah yang dikatakan kembali kepada Allah. Sampai saat ini, tibalah saatnya kita mengkaji alif yang nyata itu. Baik, para jemaah sekalian, berbicara tentang sifat tersurat pada alif dan tersirat pada alif, tidak jauh kita harus kembali mengkaji mana kehambaan Allah yang dinamakan umat pada alif aftar, yaitu alif yang nyata. Dinamakan sifat aftar bagi Allah, sifat banyak. Yang kita tahu selama ini ada sifat ba'dal, ketunggalan bagi Allah pada alif tersirat. Nah, ini adalah peraduan dua sifat yang harus kita jadikan satu hidup, yaitu Allah fil zahiru wa Allah fil batinu. Mana Allah yang berzahir, mana Allah yang berbatin, inilah saatnya kita kupas tuntas, insya Allah. Para jemaah, dalam ilmu pegangan tauhid seperti ini adalah suatu kewajiban dan hal sangat wajib kita ketahui, bukan hanya sekedar tahu. Allah dengan sifat
pada nyata diri seseorang. Itu adalah asal sesuatu yang akan menjadi bahasan pada saat ini. Mana sifat nyata bagi Allah pada diri? Itulah kodrat daripada alif bersifat nyata pada surat yang dikatakan jadi Rabbil Alamin. Mana yang menguasai alam ini? Mana sifat Allah yang menguasai alam ini? Ini akan kita kupas dari awal, yaitu dari kodrat yang sebenarnya. Mana Allah fi zohiru, mana Allah yang bersifat zohir. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Kalau alif itu tidak ketemu di dalam tulisan bismillah, berarti dia jatuh kepada hukum basmalah. Basmalah adalah ba, tapi jatuh kepada alam. Tapi kalau bi, dia jatuh kepada batin. Di sinilah basmalah bedanya dengan bismillah. Di saat ini kita berbicara tentang basmalah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui apa yang dikatakan sifat nyata Allah pada diri. Sifat nyata Allah atau Allah fil zohiru, atau bersifat Allah pada diri kita. Kalau bersifat Allah pada tingkat rohani, mungkin kita pernah membahas itu. Tapi bagaimana Allah bersifat pada jasmani, ini perlu ditekankan. Kenapa? Kita akan cari kalau mana yang dikatakan sifat zohir. Nah, sifat zohir Allah di diri kita itu ada 4 para jemaah. Ya, itu ada 4 sifat zohir Allah pada diri kita. Sifat zohir itu adalah tingkah lakunya Allah pada zohir kita. Tentunya kita tidak lepas menyebut kalau zohir pasti ada kulit, daging, urat, dan tulang. Jadi kulit, urat, dan tulang ini pasti sifatnya zohir. Tetapi kalau hanya kulit, daging, urat, dan tulang, ibaratkan seorang mayat, apa dia bisa bertingkah? Mayat itu tidak bisa dia bertingkah. Kenapa? Karena dia belum bertingkah. Dia belum masuk 4 sifat Allah ke dalam dirinya. Nah, 4 sifat Allah inilah sifat zohir yang akan disebut jadi manusia. Inilah yang dikatakan umat. Inilah kodrat umat, perwalian dari seluruh alam pada diri kita. Apa yang dikatakan Rabbil Alamin, penguasa alam, adalah kodrat alam itu sendiri, yaitu kemanusiaan jasad kita. Mana manusia itu? Kita kaji sekarang. Mana yang dikatakan manusia itu? Yang dikatakan khalifah Allah pada alam ini. Nah, di sini akan kita kupas dari 4 sifat Allah tadi. Nah, sifat 4 Allah ini adalah kodrat besar yang bertingkah di dalam solat kita. Nah, inilah kodrat keumatan. Jadi jangan kita mencari kaji kodrat diri tapi tidak mencari kodrat keumatan. Mana kodrat Allah pada keumatannya pada alif yang tersurat tadi, ada 4 sifat zohir Allah pada diri kita. Apa itu 4 sifat zohir? Nah, inilah yang dikatakan para jemaah pada sifat jasad kita. Jadi kita harus tahu yang berakaat itu siapa. Kalau apa itu rakaat, itu sudah kita kaji dan mungkin sebagian akan kita kaji. Tapi kalau siapa yang bertingkah dalam rakaat, siapa yang bergerak, sifatnya apa, itu sifat dohirnya Allah yang ada dalam makom kulit, daging, urat, dan tulang. Apa makom kulit, urat, dan tulang? Apa kodratnya? Bersifat air, wujud menjadi tulang pada diri, bernama muhayyun, bersifat menghidupkan. Itulah muhayyunnya Allah. Itu yang dikatakan bersifat air. Ya. Udah tentu itu kulit, kan gitu. Nah,
Kalau bersifat air, itulah sifat tulang bagi diri kita. Itu yang dikatakan muhayyun. Muhayyun itu sifat menghidupkan dan mematikan. Sifat menghidupkan, itulah muhayyun. Nah, itu jatuh kepada tulang. Yang kedua adalah sifat api bagi diri kita. Api bukanlah api berasal dari api, tapi api berasal dari darah. Nah, inilah darah. Darah ini adalah sifat kodrat azim bagi Allah. Bersifat azim. Azim itu artinya apa? Kekuatan, kebesaran. Azim itu suatu kebesaran Allah. Ya. Astaghfirullahalazim. Nah, itu kebesaran Allah yang jatuh kepada darah. Makanya darah itu masuk ke dalam diri berasal dari kolbunya kita. Sumbernya darah. Disitulah kebesaran Allah. Nah, itu yang dinamakan sifat azim bagi Allah. Yang ketiga, angin bukanlah berasal dari angin. Angin berasal dari urat. Urat bersifat kawiyun dari Allah. Apa yang dikatakan wayun? Itulah kekuatan. Itulah kekuatan sifat nyata Allah yang ada pada diri kita. Pada jasad kita. Bersandar kepada sifat urat, urat bersandar kepada sifat angin. Yang keempat para jemaah, yaitu sifat tanah. Tanah bukanlah tanah asalnya tanah, tetapi tanah berasal dari daging dan kulit kita. Nah, daging dan kulit kita ini berasal dari sifat nyata bagi Allah bernama Hakim. Nah, Hakim ini berarti kokoh dan kuat. Jadi tingkah laku Allah dari empat tadi. Pertama muhayyun, yang kedua azim, yang ketiga kawiyun, yang keempat adalah Hakim. Itu adalah sifat menghidupkan, kebesaran, kekuatan dan kodrat yang kuat. Itulah manusia. Itulah insan manusia. Itulah kekuatan diri manusia. Itulah kodrat yang ada di balik jasad. Aras-arasnya Allah. Dan itulah yang dikatakan dengan sifat yang dikatakan bersifat Allah kepada diri bernama manusia, An-Nas. Jadi kalau orang tanya, siapa manusia itu? Manusia itu adalah sifat nyata bagi Allah. Berasal dari empat kodrat. Nah inilah. Karena dia adalah umul daripada alam. Ya. Karena dia adalah umul daripada alam. Air berhubungan daripada kodrat tulang. Api berhubungan dari kodrat darah. Angin berhubungan dari kodrat urat. Dan tanah berhubungan dari kodrat daging dan kulit. Dengan sifat muhayyunnya Allah, azimnya Allah, kawiyunnya Allah, hakimnya Allah, melahirkan berasal dari sifat apa? Yaitu di sifat dikatakan muhayyun, itu sifat menghidupkan bagi Allah. Dikatakan sifat azim adalah sifat kebesaran bagi Allah. Dan dikatakan sifat kawiyun adalah sifat kekuatan bagi Allah. Dan disifatkan dikatakan dengan sifat hakim adalah sifat kokoh, sempurna, dan kuat. Inilah kodrat yang empat, inilah yang mewujud menjadi sebuah umat. Itulah kodrat di balik kulit, daging, urat, dan tulang kita. Empat kodrat inilah yang masuk ke dalam kulit, daging, urat, dan tulang kita. Makanya bergerak kita di dalam solat itu geraknya Allah. Bukan geraknya kita. Kalau tidak ada muhayyun, tidak akan ada tulangmu. Kalau tidak ada kekuatan yang bernama azim, tidak akan ada darahmu. Dan kalau tidak ada kekuatan yang bernama kawiyun, tidak akan ada uratmu. Dan kalau tidak ada
sifat hakim bagi Allah. Tidak akan ada daging dan kulit. Itulah jiwa, itulah nyawanya dia, ruhnya diri kita yang menjadi hayat pada batang tubuh kita. Itulah yang dikatakan umat. Kodrat yang 4 menyatu menjadi aras. Aras itu adalah khodamnya tubuh kita. Khodamnya Allah menjadi jasad. Itulah kemanusiaan kita. Yang bersumber dari alam. Yang diambil daripada sifat alam. Menjadi sifat muhayyun, sifat azim, sifat kawiyun, dan sifat hakim. Jadi kalau kita bergerak, itu sifat Allah. Manusia itu sifat Allah. Makanya nas dibalik jadi sin. Nas itu manusia. Kalau kita berpulang kepada Allah, itu kembali jadi sin dibalik. Kenapa? Itulah kodrat manusia yang menjadi sifat nyata bagi alif, yaitu Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Kalau yang 4 itu didatangi oleh sifat hamdunya Allah. Inilah dia. Dikumpulkan menjadi satu namanya hamdu. Hamdu itu adalah zat aras yang ada di dalam jantung kita. Kalau hal hamdu lillahi rabbil alamin. Yang 4 ini digabung menjadi satu namanya hamdu. Dia yang berbuat alhamdulillah. Ingat, gerakan Allah. Kalau sudah bergerak Allah pada diri hamdu lillah rabbil alamin, dia akan mengatur dan segala macamnya. Kita akan mengatur semuanya di alam ini. Air, api, angin, tanah, dia akan beribadah kepada kita. Kalau kita melahirkan zat hamdu yang terbuat dari zat yang 4 tadi, aras yang 4 tadi yang menjadi manusia, makanya kita perlihatkan solat. Alif tersirat berdiri di dalam takbir. Tapi ada 2 berdiri jamaah. Jangan lupa. Setelah ruku juga ada yang berdiri. Inilah alif yang nyata. Setelah ruku berdiri. Itu alif yang nyata. Tapi alif yang tersirat. Itu yang berdiri setelah takbir. Tapi setelah ruku. Itulah alif yang nyata. Maka alif yang nyata. 4 sifat bagi Allah tadi. Maka dia memohon ampun kepada alif tersirat. Rabbana lakal hamdu minus samawat. Dia selalu beribadah dan minta ampun. Berdiri pas sudah ruku dengan berdiri setelah takbir. Ini yang 2 alif. Alif tersirat setelah takbir. Berdiri diri sifatnya Allah. Ya. Diri sifat itu adalah diri yang bersifat ilah, ba'dal, tunggal bagi Allah. Tapi setelah ruku berdiri, itu namanya aftar. Wali Allah dalam bersifat kepada Allah. Itulah yang dinamakan alif nyata wali daripada alif tersirat. Begitu para jemaah. Insya Allah semakin dekat kita dengan Allah dengan mengkaji kodrat-kodrat ini. Jadi jangan kita mengatakan kita manusia, tapi kita tidak tahu manusia kita apa. Manusia atau anas, ya ayyuhannas atau ya ayyuhallazi. Kalau lazi itu adalah sifat daripada tersiratnya alif. Ladzi. Subhanalladzi. Yang bisa disucikan. Tapi kalau yang dikatakan alif tersurat tadi, yang nyata tadi. Ya ayyuhan nas. Ilahin nas. Sifat nas bagi manusia adalah sifat Tuhan. Bersifat Allah pada jasad. Nyatalah alif. Namanya alafa. Kalau alif tersurat itu namanya alafa. Alafa itu artinya apa? Menyatukan. Makanya kita harus menyatukan umat ini kepada Allah. Karena khalifah Allah adalah alafanya jasad yang 4 itu. Menjadi zat hamdu. Bernama nas. Itulah kita manusia. Kemanusiaan kita adalah kemanusiaannya Allah yang bersifat pada diri kita. Yaitu dengan 4 kodrat tadi yang menjadi manusia. Yaitu sifat Allah, bersifat Allah pada jasad. Setelah rohani berdiri, nurani pegangan Adam.
rohani pegangan Muhammad, nyawa batin pegangan Allah. Setelah ada hakikat yang 3, masuklah hakikat yang 4. Apa yang 4 tadi? Itulah yang menyambut bersifat Allah pada jasad dengan sifat muhayyun, azim, kawiyun, dan hakim. Inilah tingkah laku kita sehari-hari. Jaga mulai sekarang tingkah lakumu. Kamu berbuat baik, sesungguhnya Allah yang berbuat. Kau berpahala. Tapi kalau kamu berbuat jahat, sesungguhnya Allah yang berbuat jahat. Makanya kamu berdosa. Itulah dikatakan amaliyah. Kalau kita bersandar mengatakan amaliyah itu kulit, daging, urat, dan tulang, itu salah. Tapi kalau kita melihat ke dalamnya, aslinya kulit itu sifatnya kodratnya muhayyun. Ya. Aslinya kulit itu dari al-hakim. Aslinya urat itu dari kawiyun. Dan aslinya darah itu dari azim. Dan aslinya tulang itu dari muhayyun. Itu 4 kodrat Allah yang didatangi oleh sifat 3 tersiratnya alif itu. Dinanti oleh 4 kodrat nyata. 4 tambah 3 berapa jemaah? 7. Bersifat namanya. 3 pada alif tersirat, 4 pada alif tersurat. Alif tersurat menjadi manusia, umat. Dan alif tersirat menjadi sifat bagi Allah, Tuhan. Makanya inna lillahi. Hati-hati. 2 yang berdiri alif di dalam solat itu wajib kita selesaikan dalam mengaji solat para jemaah. Berdiri setelah ruku dan berdiri setelah takbir. Yaitu pada awal solat. Makanya tidak ada panggilan berdiri dan sujud engkau dalam solat. Tetapi berdiri ruku dan sujudlah engkau. Nah itu yang dipanggil. Itu dari sisi ibadah. Tapi dari sisi kodrat kemanusiaan, berdiri dan berdiri menyatu dalam duduk. Ingat para jemaah, hati-hati kamu bergerak. Aras Allah, zat Allah 4 di dalam jasadmu yang membuat alam ini jadi. Malulah kepada alam ini. Dia bertasbih kepadamu siang dan malam. Tapi kamu tidak mengajaknya solat di saat engkau telah berdiri dari ruku. Sesungguhnya yang dikatakan kita sempurna maujud. Tetapi ingat, jiwa dari yang 4 itu, itulah yang menjadi akhlaknya sifat yang 4. Menjadi akalnya sifat yang 4. Menjadi imannya sifat yang 4 tadi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, terungkap pada tayangan ini 4 kodrat sifat Allah pada jasad dalam alif tersurat. Yang Rabbil Alamin, yang panutan oleh sekalian alam. Dan jagalah kodrat dan marwah dirimu. Jangan rendahkan dirimu di mata alam ini. Karena dia berasal darimu. Dia berasal dari dirimu para jemaah, para umat. Beradablah kalau kita mau buang hajat, cari tempatnya. Jangan perlihatkan. Lawan adab itu apa? Biadab. Jadi kalau seseorang berbuat biadab di depan pengikutnya sendiri, itu dia makan biadab. Tapi kalau dia menghormati pengikutnya, itu namanya dia beradab. Ingat, kodrat daripada yang 4 itu bernama hamdu, yang ada batin pada zat yang ada duduk dalam jantung kita. Alif tersirat masuk ke dalam qalbi, alif tersurat duduk dalam jantung. Maka berzikir jantung dengan Allah, Allah.
dan berhimpun dalam qalbi la ilaha illallah, dan Muhammad roh usul menghubungkan kedua alif ini dengan suatu ruhnya Allah bernama roh usulullah. Itulah makom rohani yang menghubungkan bersifat Adam pada 4 kodrat tadi. 4 kodrat alif bersifat Adam jatuh kepada kulit, daging, urat dan tulang, yaitu umul daripada alam, rahmatan fil alamin pada Muhammad. InsyaAllah para jemaah, keinsanan kita, mewujudnya kita sudah ada posisinya pada alif nyata yang tersurat. Inilah jasad kita. Itulah 4 kodrat yang membuat kita ada. Coba kalau kodrat 4 itu tidak ada, tidak mungkin kita ada. Artinya apa? Bukan dari tersiratnya. Kodrat kemanusiaan kita tidak ada. Karena ternyata 4 sifat yang mewujud menjadi batang tubuh ini adalah 4 kodratnya Allah. Makanya ada sifat Allah Rabbil Alamin, sifat Tuhan Ilahi Nas. Sifat alif tersirat Ilahi Nas, sifat alif tersurat adalah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin bersifat aftar dan alif tersirat bersifat ba'dal. Ba'dal artinya tunggal, aftar artinya banyak atau berumat. Sifat berumat Allah itu manusia. Manusia itu 4 kodratnya. Dari manusia itulah, dari 4 kodrat terbentuklah manusia. Yaitu zat hamdunya Allah. Makanya jantung itu bergerak, itu menyatakan kita ada. 4 kodrat itu sudah menjadi satu. Itulah yang dikatakan menjadi titik 4 kodrat itu titik yang terlihat. Titik yang terlihat itulah yang berkalam dalam jantung. Sungguh dahsyat manusia ini. Ternyata perwujudan kita juga adalah perwujudan Allah. Maka peliharalah hidupmu para jemaah. Allah wujud, Allah pun mawujud. Artinya apa? Berbahagia kita mendapatkan tempat hidup dalam kodratnya Allah. InsyaAllah para jemaah, mulai hari ini, jagalah adabmu di depan alam. Jangan kamu menghinakan dirimu para jemaah, karena kamu insan yang dimuliakan oleh alam ini. Air ketergantungan kepada kamu karena kamu asalnya. Api, angin, tanah, mereka ketergantungan kepada kamu. Mereka menghargai dan menjunjung tinggi kamu. Karena kamu adalah sifat Allah yang menjadikan mereka melalui diri kita. Dinyatakan oleh Allah sifat ketuhanannya pada alam. Maka mewujudlah kamu. Kitalah yang mewujud perwalian Allah dari 4 kodrat itu. Yang mewujud menjadi kulit, daging, urat dan tulang. Yang menjadi jiwa dan hidup bagi air, api, angin dan tanah. InsyaAllah. Ini Rabbil Alamin. Alam ini adalah kekuasaan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau zat hamdu, batin hamdu itu yang bersembunyi di dalam kulit, daging, urat dan tulang kamu dengan sifat muhayyun azim kawiyunnya sendiri. Dengan sifat al-hakimnya. 4 kodrat itu bersembunyi menjadi satu zat di dalam markubah. Itu yang dinamakan jantung. Itulah yang menggerakkan batinmu. Batin Allah, batin alam yang berkodrat 4 itu dinamakan hamdu. Hamdu itulah yang menggerakkan daging jantungnya selalu bertasbih kepada Allah. Itulah kodrat dirimu. Dan hanya Dia yang bisa menjadi Rabbil Alamin. Yaitu apabila engkau naikkan Alhamdulillah Rabbil menguasai alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau sudah kamu paham zat Allah itu adalah batin yang bersembunyi dalam markubah jantungmu. Itu adalah itu yang dikatakan Kalau dia bersembunyi dalam kolbi, dalam tersiratnya alif.
Kalau dia bersembunyi dalam tersirat atau dikatakan alam rahasianya, diri sirnya. Inilah para jemaah keinsanan kita, kemanusiaan kita. Kodrat zat Allah yang masuk ke dalam kulit, daging, urat dan tulang adalah kodrat yang sangat disembah oleh alam ini, sangat dijunjung oleh alam. Kamulah orang yang dijunjung oleh alam. Karena alhamdulillahirabbil alamin. 4 kodrat tadi bersembunyi dalam batin jantung markubahmu, menjadi satu zat bernama hamdu. Maka halallah rakaatmu, halallah bergerakmu. Tapi ingat, berdiri 2 dalam solat jangan lupa. Dikala kamu mengatakan Rabbana lakal hamdu samawat, di saat kamu setelah ruku, maka kamu beserta alam mohon ampun kepada Allah yang tersirat, kepada Allah yang ma'rifat, kepada Allah yang badal. Kamulah walinya. Itulah yang berdiri dalam berdiri. Itulah yang berdiri dalam berdiri. Berdiri pertama itu dipasir bagi Allah alif pada tersirat. Tapi berdiri setelah ruku adalah sifat aftar bagi Allah pada alif yang tersurat. Alif yang nyata. Nur kasiyah namanya. Kalau nur kasiyah adalah 4 dari kodrat zat hidup hayat menjadi jasad bernama nur kasiyah atau alif aftar, nyata dilihat dengan mata. Seperti itu juga nyata dirimu dilihat. Makanya para jemaah, Allah fi zahiru, nah itulah jawabannya. Wallahi batinu, itu 3 lah makom diri yang tuh. Kodrat diri yang 3. Allah fil batinu pada sifat ba'dal. Allah fi zahiru, itu dia. Yang 4 menjadi 1 bernama hamdu atau hamdalah. Maka kalau kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, hadirkan dan bersyukur kepada dia. Itulah kodrat kita, insya Allah. Sekarang sudah terjawab. Jangan kita sibuk mengkaji alif tersirat, alif tersirat, alif tersurat juga kita tidak tahu. Dan manusia itu siapa? Manusia itu adalah sifat 4 daripada Allah. Maka kita kaji tadi. Maka kita tahu kita adalah perwalian daripada Allah untuk alam ini. Rabbil alamin. Maka hubungan antara kita tauhid alamiah kita kepada alam ini sangat kuat. Kenapa? Batin alam ini kiamat atau tidak kiamat kembali kepada batiniah yang ada di dalam sifat markubah kita. Itulah kodrat yang 4 tadi. Asal muasal semua terjadi. Dengan adanya sifat muhayyun bagi diri kita, terjadilah air. Dengan sifat azim bagi diri kita, maka terjadilah api. Dan dari sifat kawiyun bagi diri kita, maka terjadilah angin. Dan dari sifat hakim bagi kita, maka terjadilah tanah. Dan itu sifat 4 ada bergabung menjadi 1 titik. Di barat kaji kita alif tersirat masuk dalam baba, masuk dalam titik. Nah, titik itu dalam hayat alif tersurat adalah detak jantung itu. Itulah zat hamdu namanya. Yang disimpan menjadi markubah atau panutan. Ka'bah kalau di alamnya. Kubah kalau di diri. Ka'bah dan kubah. Insya Allah. Mudah-mudahan jadilah kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dan jagalah kemuliaan Allah pada diri. Agar engkau betul-betul mendapatkan nikmat Allah. Dengan alam menjunjung tinggi derajat Allah yang tadi. Kemanusiaan itu adalah kemanusiaan Allah pada diri kita. Pada jasad kita sudah kaji. Semalah hari ini juga. Tapi ingat. Pada diri selalu kita kaji. Yaitu kodrat pada diri. 4 pada alif aftar nyata, 3 pada alif tersirat. Menjadi 7 itulah sifat. InsyaAllah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Mari kita belajar dan selalu belajar. InsyaAllah para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
tidak mungkin kita tidak harus tahu tentang siapa kita. Jangan kita mengkaji nafsahu tapi nafsihinya kita tidak tahu. Harus kita kaji. Mana Allah yang bersifat zahir, mana Allah yang bersifat batin. Mana alif zahir dan mana alif batin. Insyaallah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.